Pemirsa, Kejagung sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana desa pada pembangunan jembatan senilai 402 juta rupiah. Jadi, apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dengan cara melakukan penyembunyian kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, salah satu contoh dari tindakan hukum pidana yaitu korupsi. Korupsi ini dilakukan dengan cara apapun, yaitu salah satunya penyuapan. Misalnya, pemberian suap kepada masyarakat untuk pemilihan kepala desa. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Paslon A ada sedikit titipan. Tapi nanti di TPS jangan lupa toblos Paslon A. Selamat pagi Bapak, kami dari tim Paslon B. Ini ada sedikit bantuan kepada Bapak. Ini ada uang 100.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan lupa ya untuk memilih Paslon B. Tapi tadi di Paslon A juga memberi saya uang 50.000. Boleh pilih yang lebih banyak yang ngasih aja dong Pak. Paslon B akan lebih penting. Dari video tersebut, ada dua paslon yang bersaing ketat demi memenangkan suara rakyat. Keduanya melakukan serangan fajar, yaitu memberikan uang kepada masyarakat. Namun, ada perbedaan paslon yang memberikan uang. Paslon A memberikan uang 100.000, sementara paslon B memberikan uang 200.000. Warga jadi bingung harus memilih siapa. Dan suara mereka dipengaruhi oleh uang, bukan berdasarkan visi dan atau misi dari paslon. Hasilnya apa? Yang menang akhirnya paslon B, karena paslon B memberikan nominal lebih besar. Nah, tapi setelah paslon B menang, apa dampaknya? Alhamdulillah kita berhasil menang pada kampanye kemarin. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah bekerja keras. Tapi mohon maaf, itu saja. Saya menghabiskan banyak uang untuk kampanye kemarin. Paslon yang fajar kita mengeluarkan uang miliaran dan kita harus mencari cara untuk mengembalikan modalnya. Iya, saya paham. Tapi kan sekarang kita sudah mengambil kekuasaan ini. Dan kita bisa mengambil dana-dana dari daerah untuk kita manfaatkan dan mengambil keuntungan dari proyek-proyek tersebut. Baiklah, tapi ini adalah api. Jangan sampai ada yang bocor, karena modal kemarin terlalu besar sekali. Biarkan begitu saja. Nah, inilah yang menjadi awal dari tindak pidana korupsi. Kepala daerah yang terpilih menggunakan anggaran daerah hanya untuk kepentingan pribadi mereka, atau bahkan menerima suap dari pihak lain demi menutupi biaya kampanye mereka. Jadi, secara hukum, korupsi itu termasuk ke dalam penggolongan hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan dan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang besar pada masyarakat dan negara. Korupsi juga memiliki sanksi yang berat sesuai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa hukuman seumur hidup. Denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar. Nah, bagaimana cara kita menanggapi ketika ada serangan fajar? Jadi ketika menanggapi kejadian tersebut, baiknya kita untuk menolak, karena dapat menimbulkan kerugian bukan hanya untuk perusahaan tersebut, akan tetapi berdampak juga pada masyarakat. Terima kasih.